Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir di Badan SAR Nasional pada kesempatan sore hari ini. Atas nama pemerintah Republik Indonesia, saya menyatakan keprihatinan yang mendalam atas musibah yang dialami warga negara asing asal Brasil, Saudara Juliana DSPM, yang terjatuh saat melaksanakan pendakian menuju puncak Gunung Rinjani pada tanggal 21 Juni 2025 yang diperkirakan pukul 04.00 WITA. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait operasi SAR yang dilaksanakan Badan SAR Nasional bersama tim SAR gabungan yang terdiri dari tim Basarnas, tim Rescue Kantor Pencarian Pertolongan Mataram, tim TNGR Sembalun, tim SAR dari Polsek Sembalun, Brimob Lombok Timur, SAR Unit Lombok Timur, dan tim-tim yang tergabung lainnya. Total tim ada 50 personil lebih. Saya ingin menyampaikan kronologis kejadian. Yang pertama, Badan SAR Nasional menerima informasi kedaruratan terhadap salah satu dari warga Brasil yang sedang melaksanakan wisata pendakian ke puncak Gunung Rinjani pada pukul 09.40. Jadi saya sampaikan di sini kenapa 09.40 baru informasi itu kita terima. Saya sampaikan bahwa lokasi jatuhnya korban menuju ke pos itu memakan waktu kira-kira lebih dari 8 jam. Sehingga pada saat korban dinyatakan hilang, dari tim ini salah satu kembali ke pos dan disitulah baru menyampaikan, sehingga informasi diterima kira-kira jam 9.40. Pada saat itu atas nama Bapak Mustiadi yang melaporkan telah terjadi kondisi membahayakan manusia terhadap satu orang warga negara Brasil yang terjatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani, Lombok Timur, dengan kronologis kejadian pada 04.00 WITA saat akan melaksanakan summit menuju puncak Gunung Rinjani. Korban diperkirakan terjatuh dari tebing ke arah danau dengan perkiraan awal kedalaman 150 sampai 200 meter. Korban atas nama Juliana de Souza Pereira Marins, usia 27 tahun, melakukan pendakian melalui pintu Sembalun atau pintu pos Sembalun pada tanggal 20 Juni 2025 bersama dengan 5 orang lainnya dengan kewarganegaraan yang berbeda dengan registrasi ERSINF X3LHVPP yang tercatat. Kemudian saya sampaikan tindakan yang diambil. Pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 pada pukul 10.21 WITA, tim SAR gabungan pertama diberangkatkan menuju LKP atau Last Known Position dengan peralatan vertical rescue dengan jumlah personil 5 orang. Kemudian pada pukul 10.30 diberangkatkan tim SAR yang kedua
menuju LKP dengan jumlah personil 9 orang, dan tim ketiga diberangkatkan menuju ke LKP dengan jumlah 5 orang pada pukul 12.30. Sehingga tahap awal yang diberangkatkan adalah 3 tim SAR gabungan untuk menuju ke last known position. Kemudian tim SAR gabungan berjumlah 10 orang dan 4 porter yang menuju ke LKP pada pukul 19.38 melaksanakan dropping peralatan dan logistik. Pukul 19.50 WITA, tim SAR gabungan pertama dan kedua tiba di LKP dan langsung melaksanakan pencarian. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa begitu informasi diterima, langsung tim SAR yang sudah standby setiap saat langsung diberangkatkan. Jadi dari kantor SAR menuju pos pertama itu memakan waktu kira-kira 2-3 jam. Kemudian dari pos Sembalun itu menuju ke LKP diperkirakan 8 jam. Sehingga dari informasi yang kita terima, kemudian tim SAR gabungan sampai di lokasi kira-kira di 19.50 tadi. Kemudian pukul 20.00 tim SAR gabungan melaksanakan observasi. Karena pada saat itu sebenarnya ada tanda-tanda terlihat adanya senter yang masih menyala. Dan dari situ tim SAR gabungan diturunkan, dan juga dari tim SAR gabungan menggunakan drone thermal untuk mendetek posisi korban. Pada pukul 22.05 WITA, tim SAR gabungan ketiga tiba di lokasi dan ikut bergabung dalam proses observasi. Kemudian dari proses yang dilaksanakan mulai dari jam 20 sampai jam 22, tim SAR gabungan dan juga drone thermal yang kita operasikan untuk mendetek korban belum mendapatkan hasil. Dan pada saat itu karena cuaca yang memang kondisi malam hari tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, karena memang kondisi dari medan tersebut sebenarnya berupa tebing dan peralatan yang digunakan dihadapkan dengan kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk dilanjutkan untuk observasi, sehingga tim SAR yang turun yang melaksanakan observasi dan juga drone ditarik kembali ke atas, dan tim langsung melaksanakan atau bermalam di lokasi tersebut sampai akhirnya pada hari Minggu pagi 05.00 tim SAR gabungan melaksanakan rapat koordinasi, dan pukul 06.00 dilaksanakan briefing resmi untuk melaksanakan kegiatan pencarian lanjutan. Pukul 08.00 pada hari Minggu tanggal 22 Juni, tim SAR gabungan keempat tiba di Pelawangan Sembalun. Jadi mengalir dengan diterimanya korban dari berbagai macam potensi SAR berupaya untuk ikut membantu ke lokasi. Saya pastikan bahwa kejadian ini sebenarnya sangat direspon sangat cepat oleh berbagai macam rekan-rekan potensi SAR yang ada di wilayah Mataram. Kemudian pukul 9.00 WITA, tim SAR gabungan memberikan informasi bahwa pencarian korban masih terus diupayakan, namun belum berhasil mencapai atau belum berhasil menemukan korban. Secara tidak langsung sebenarnya drone thermal yang kita turunkan itu harusnya mampu mendetek kalau misalkan korban itu masih dalam kondisi hidup. Namun pada hari Minggu
tim maupun drone yang kita operasikan belum menemukan hasil. Kemudian pada siang hari jam 11 WITA pencarian drone dinyatakan tidak bisa maksimal karena memang kondisi cuaca di ketinggian 9.000 feet tersebut tidak stabil. Jadi setiap saat cuaca memang tidak bersahabat terhadap upaya yang dilakukan oleh teman-teman rescuer. Sehingga pada hari Minggu tersebut kira-kira pukul 14.00 tim rescuer ditarik lagi ke atas dan standby menunggu sampai cuaca memungkinkan untuk dilanjutkan pencarian. Dan ternyata sampai malam tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, sehingga kegiatan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025. Diawali dengan persiapan 05.00 dan 06.00 mulai dilaksanakan operasi dengan menerbangkan UAV untuk melaksanakan searching. Artinya selain personil yang diturunkan, drone thermal tadi juga ikut dioperasikan. Kemudian pukul 07.00 WITA dropping Larkin dan Tandu ke LKP. Pukul 07.59 drone thermal atau pesawat UAV yang kita operasikan menemukan atau mendeteksi adanya korban yang dimaksud. Jadi saya sampaikan di sini, nanti mungkin dilihat di dokumen yang ada bahwa kondisi korban pada saat terdetek oleh drone dalam kondisi tertidur di bebatuan dalam kondisi miring. Dan setelah sekian lama drone itu memantau, memang tidak ada gerakan. Dari situ koordinat baru ditemukan dan posisi korban, kalau ditarik garis dari tempat jatuhnya korban itu ternyata lebih dari 400 meter, dengan artinya kedalaman dari titik jatuhnya itu di 400 meter dengan kondisi jurang yang sangat terjal. Sehingga pada hari Senin tersebut sebenarnya banyak potensi SAR yang ingin secepat mungkin mengambil inisiatif untuk bisa menyelamatkan. Bahkan pada saat itu juga dari hasil koordinasi ada pesawat dari Bali Air juga ingin ikut membantu dalam proses evakuasi. Namun kembali lagi dari situasi dan kondisi yang ada sampai dengan pukul 14.49 bahwa tim belum bisa menjangkau ke lokasi korban. Kemudian pada pukul 15.30 bahwa ada tim yang diberangkatkan dengan membawa perlengkapan-perlengkapan yang memungkinkan untuk membantu proses evakuasi. Artinya bahwa kedalaman sejauh 400 sampai 500 meter ini memang bukan sesuatu yang gampang. Rata-rata kali yang waktu itu dibawa memang berkisar di 250. Sehingga perlu ada tambatan lagi untuk disambungkan ke bawah, dan itu ternyata kondisi jurang tidak memungkinkan untuk membuat tambatan tali tersebut, sehingga tadi disampaikan ada dukungan dari bawah untuk melaksanakan tindakan evakuasi.
Kemudian sampai pada akhirnya kembali lagi cuaca yang tidak memungkinkan untuk bisa dilaksanakan evakuasi. Kemudian saya sampaikan bahwa pada hari ini dari hasil komunikasi, tim yang ada di lokasi tetap berupaya untuk melaksanakan evakuasi dengan menurunkan tali dan juga rescuer untuk ke bawah. Dan dengan situasi kondisi yang sangat tidak mendukung, kami dari Badan SAR Nasional mengirimkan tim khusus dari Basarnas Special Group. Kita berangkatkan 6 personil tadi pagi berangkat untuk menuju ke Mataram. Kemudian 1 pesawat dari Bogor juga kita berangkatkan untuk menuju ke lokasi. Dan dari perjalanan diperkirakan pada pukul 15.00 pesawat baru sampai di sana. Begitu juga tim rescue. Kita sedang menunggu proses evakuasi secara manual yang dilaksanakan oleh rescuer yang ada di sana, sambil nanti dilaksanakan komunikasi melekat apakah memungkinkan dari sore ini untuk pesawat bisa merapat ke pos yang ada di Sembalun. Saya sampaikan bahwa posisi lokasi jatuhnya korban yang tadi saya sampaikan ada di ketinggian 9.000 feet, di mana kalau kita melihat di ketinggian 9.000 feet itu sebenarnya kondisi oksigen sudah sangat terbatas. Sehingga pergerakan juga tidak bisa dengan mudah para rekan-rekan rescuer di sana untuk melaksanakan kegiatan. Begitu juga kondisi jurang yang sangat curam dan juga terjal. Dan ini yang memang agak sedikit ekstra yang harus kita lakukan untuk berpikir jangan sampai tindakan yang dilaksanakan oleh rescuer, termasuk juga pesawat yang sudah kita berangkatkan ke sana, melaksanakan tugas tidak dengan aman. Kita berupaya dengan potensi SAR yang ada, ingin sesegera mungkin bisa menyelamatkan saudara kita yang mengalami musibah. Dan saya mengharapkan doa dari teman-teman media dan juga dari seluruh warga negara Indonesia bahwa apa yang dilakukan tim SAR gabungan ini mudah-mudahan diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan cuaca dan juga medan yang kita hadapi bisa kita laksanakan sehingga korban bisa segera kita evakuasi, dan nanti perkembangan akan saya laporkan. Mungkin sementara seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengharapkan bahwa teman-teman bisa memberikan informasi, dan kalau memang ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, saya mengharapkan Badan SAR Nasional akan siap memberikan informasi real terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan di sana. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari Badan SAR Nasional mewakili pemerintah yang memang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan evakuasi atas kedaruratan yang terjadi kepada saudara Juliana, warga negara asing dari Brasilia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali mungkin ada yang ditanyakan, saya persilakan. Selamat siang Pak Kepala, saya Rizky dari CNN Pak. Sebelumnya kami mengapresiasi upaya evakuasi yang dilakukan oleh pihak Basarnas. Tadi memang kalau dengar cerita Bapak itu memang tidak gampang gitu Pak ya untuk mengevakuasi kondisinya kayak begini gitu. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa kondisinya memang tidak mudah gitu kan Pak untuk menjangkau korban gitu kan. Lalu tadi kan Bapak juga sebut Basarnas sendiri mengirimkan tim khusus ya Pak ya ke sana. Lalu belajar dari pengalaman yang sudah-sudah gitu Pak. Kira-kira ini kan tadi digunakan tali itu kata-katanya tidak memungkinkan gitu Pak ya. Ada nggak Pak langkah atau strategi khusus untuk upaya dari tim khusus ini untuk mengevakuasi korban agar bisa dijangkau gitu Pak? Seperti itu Pak. Pasti. Jadi yang saya sampaikan yang pertama bahwa
bukan berarti kita tidak mampu menjangkau di sana. Yang saya sampaikan bahwa tim SAR yang berangkat pertama ke sana itu memang rata-rata memang perlengkapan yang dia bawa itu kalau misalkan turun tebing atau apa, rata-rata memang tali yang dia bawa itu berkisar di 200 sampai 250. Dan pada saat hari pertama dilaksanakan turun sampai di 200 itu tidak menemukan, bahkan drone yang dioperasikan untuk mendetek itu tidak menemukan. Teorinya kalau misalkan korban ini misalkan masih dalam keadaan hidup, drone thermal ini akan mendetek. Dan dengan panas tubuh itu pasti akan bisa mendetek. Ternyata hari itu memang tidak mendetek gitu. Sehingga dengan kondisi cuaca akhirnya ditarik lagi. Kemudian sampai hari kedua juga tidak menemukan. Karena memang diperkirakan karena jatuhnya senter tadi itu ternyata ada di posisi memang di 150-an itu kemungkinannya. Nah, sehingga pada saat yang hari ketiganya itu, yang hari Minggu pagi itu, drone ini mencari di tempat lain, jadi sudah tidak lagi mendetek suhu tubuh. Jadi mendetek lagi turun sampai akhirnya pagi itu jam 7 itu baru secara visual terlihat korban ada di kedalaman di lebih dari 400 meter. Nah, dari situlah yang saya sampaikan tadi, tempat lokasi jatuhnya dengan pos saja untuk bisa turun itu memakan waktu 8 jam. Dan tidak bisa dijangkau dengan kendaraan atau apa. Sehingga itulah yang menciptakan hambatan-hambatan. Makanya dengan begitu kita tahu kondisi seperti itu, kita berangkatkan satu helikopter, kemudian kita kirimkan Basarnas Special Group itu, artinya kita memiliki personel-personel yang memiliki kompetensi itu untuk kita berangkatkan ke sana untuk membantu proses evakuasi. Jadi memang tahapan SAR memang seperti itu, bahwa begitu ada kejadian, seluruh potensi yang ada di wilayah yang akan melaksanakan tindakan. Namun pada saat tindakan ini memang mengalami hambatan, perkembangan itulah yang mungkin secara langsung dikirimkan ke Basarnas Command Center yang ada di sini, dan di situ kita akan melaksanakan tindakan-tindakan. Dan faktor utama kita tidak bisa non-stop dari pagi sampai sore karena memang salah satunya adalah cuaca. Makanya saya mengharapkan doa, mudah-mudahan dengan situasi yang ada, entah itu personil SAR kita, bahkan mungkin pesawat heli yang kita kirimkan ke sana, diberikan kemudahan dengan mungkin cuaca bagus, dan juga kondisi medan mungkin ada istilahnya memungkinkan untuk bisa melaksanakan tindakan. Pesawat kita memiliki kemampuan mulai dari melaksanakan hoist, mungkin menurunkan dengan rappelling, tapi juga pesawat kita memiliki keterbatasan yang tidak boleh dilanggar. Karena kalau misalkan itu dilanggar dengan keterbatasan, baik itu kemampuan pesawatnya maupun penerbangnya, kita tidak mungkin melampaui dari kemampuan itu. Mungkin itu. Ya, monggo. Saya Putri dari TV One. Saya mau bertanya, ada 3 pertanyaan Pak. Mungkin dari pihak Brazil, kedutaan Brazil sudah ada koordinasi atau belum? Lalu yang kedua, pendakian ini sudah sesuai dengan standar operasi SOP atau tidak? Lalu yang ketiga mungkin itu kan tadi semua pendaki adalah warga negara asing ya. Dan apakah dari jalur pendakian tersebut memang jalur yang biasa dilalui oleh pendaki lokal, atau memang antara jalur lokal dan WNA itu ada perbedaan, Pak? Terima kasih. Yang pertama, bahwa kejadian ini sudah dilaporkan langsung ke Kedutaan Besar Brasil, bahkan dari Kementerian Luar Negeri kita sudah mengirimkan surat resmi kepada Kedutaan Brasil, itu yang pertama. Kemudian apakah tim yang melaksanakan pendakian ini sudah sesuai prosedur, itu yang disampaikan. Bahwa saya sampaikan tadi bahwa tim ini jumlahnya ada 6 orang yang sudah terdaftar dengan registrasi yang tadi yang saya sampaikan dengan kode ERS
INFX 3LHVPP. Artinya kalau saya melihat registrasi ini bahwa mereka sudah memiliki izin. Kemudian juga pada saat kita secara lisan komunikasi bahwa tim yang melaksanakan pendakian ini juga ada pendampingan. Ada 2 pendamping. Jadi total sebenarnya 2 pendamping dan tour guide. Sehingga total yang jalan menuju puncak ini ada 9 orang. Kemudian perjalanan mereka sebenarnya dari pos kemudian menuju ke Cemara Tunggal ini masih utuh. Dari Cemara Tunggal menuju ke puncak. Nah di sini ini kan kondisi sebenarnya pagi itu. Kita tidak monitor persisnya berangkatnya jam berapa, tapi diperkirakan. Jadi rombongan ini mengetahui salah satu tidak kelihatan di situ. Itu di jam 4. Makanya di situ laporannya diperkirakan 04.00. Nah pada saat sambil personil tersebut ada yang turun untuk melaporkan kejadian, teman-temannya mungkin juga melaksanakan pencarian, sehingga salah satunya ditemukan titik senter. Jadi titik lampu yang kemungkinan itu adalah lampu senter, dan di situ yang menjadi pusat perhatian pada saat pelaksanaan pencarian yang tahap awal yang saya sampaikan tadi, tim SAR pertama, tim SAR kedua, tim SAR ketiga, dan total teman-teman kita tim SAR gabungan yang ada di sana ada 50 personil lebih. Jadi artinya saya ingin sampaikan bahwa tempat wisata untuk pendakian ini yang pasti ini adalah taman nasional kita. Tentunya teman-teman kita yang melaksanakan pendakian ini juga sudah terdaftar dengan jelas. Hanya saja memang medannya yang saya sampaikan seperti itu. Jadi menuju ke puncak mungkin bukan medan yang seperti yang kita bayangkan kita jalan dari satu kampung ke kampung. Tapi kita benar-benar harus menyusuri jalan setapak dengan space yang sangat terbatas, dengan kondisi yang tadi saya sampaikan, salah satunya oksigennya sudah mulai menipis. Mungkin itu. Yang terakhir Pak, tadi ini jalur pendakian yang juga dilalui oleh warga lokal. Sama sebenarnya. Jadi jalur pendakian ini sebenarnya sudah dilaksanakan rutin. Hanya saja pada saat kecelakaan ini terjadi atau kedaruratan ini terjadi, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Apakah kondisinya sedang unfit, atau yang bersangkutan ini mungkin apa kan gitu, karena temannya juga tidak ada yang melihat bahwa yang bersangkutan ini terjatuh atau apa, tapi tahunya oh nggak ada salah satu dari mereka, mungkin itu. Oke, sementara itu teman-teman yang bisa saya sampaikan penjelasan untuk saat ini. Sekali lagi saya mohon doanya, mudah-mudahan teman-teman kita yang tergabung dalam SAR gabungan bisa melaksanakan tugas, diberikan kemudahan, kondisi cuaca yang sangat bagus, sehingga saudara kita yang menjadi korban bisa segera dievakuasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Santi. Selesai.